Saudaraku yang dikasih Tuhan, Jemaat GKJ Pemalang, kita bertemu kembali di dalam masa Pentakosta tahun 2022 ini. Dalam sepekan kurang lebih 10 hari kita bersama-sama memaknai akan turunnya Roh Kudus sehingga kita diperlengkapi di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita kembali bertemu dalam persekutuan doa masa Pentakosta. Hari ini adalah hari yang ke-8 dengan tema menumpuk bara api di atas kepala, memberi kehidupan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini Engkau nyatakan berkat bagi kami. Apapun kebutuhan kami Tuhan sudah perlengkapi. Dan saatnya jiwa kami pun terbuka untuk Engkau sapa. Sapalah dengan firman-Mu yang akan menuntun hidup kami. Lebih yakin dan percaya. Hanya kepadamu lah kami berserah diri. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan di dalam bacaan kita hari ini ada 2 kitab. Yang pertama adalah dari Kejadian 33, 1 perikop dan 1 pasal tentang berbicara Yakub berbaik kembali dengan Esau. 1 sampai yang ke-20 dan menjadi natsnya adalah di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-20. Kita akan baca Roma 12 ayat yang ke-20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepala. Demikian firman Tuhan. Menumpukkan bara api di atas kepala, memberi kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku, ayat nas ini terambil Roma 12 ayat 20. Bagi Bapak Ibu pasti sudah menjadi hafal. Menumpukkan bara. Bagaimana maknanya? Bara api diberikan di atas kepala. Rasa-rasanya kalau itu nyata, apakah tidak menjadi panas kepala kita? Tindakan yang menjadi sebuah pembalasan akan kejadian yang ditimpakan orang kepada kita, lantas kita membalasnya. Namun perlakuan ini adalah halus, lembut. Dengan melalui ini, orang yang berbuat tidak baik kepada kita akan merasakan serba salah dengan segala yang dilakukannya. Kemudian menjadikan dia sadar, merasa malu, menyadari, dan biasanya pun akan datang kepada kita menyatakan maafnya. Nah, pemahaman seperti ini tentu dapat dimengerti, diakui atau tidak. Dalam hati kecil setiap orang yang merasa terlukai atau disakiti, pasti ingin membalasnya. Perlakuan orang yang melukainya. Nah, untuk itu, saudaraku, bagaimana perlakuan dalam membalas perlakuan orang itu? Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bukan dengan dendam, bukan dengan kekerasan, bukan dengan hal-hal yang tidak baik. Justru dalam Kejadian 33 mengajarkan bagaimana perjumpaan Yakub dan Esau. Setelah kita tahu dalam kehidupannya mereka bermusuhan ketika menerima berkat dari orang tuanya, sehingga terpisah, dan bagaimana Esau sudah memberi ancaman
Tetapi inilah yang terjadi, justru kejadian memberikan maaf yang baik. Nah, kembali bara api, bagaimana api ini sekali lagi memberi efek panas. Dan api ini menjadikan sesuatu yang berguna bagi hidup. Kalau hari ini pun kita sudah bermain api, loh, di manakah itu? Karena di sana ada terang, ada cahaya. Bahkan kita sudah memakainya ketika hari ini memasak. Jadi di sana ada kehangatan, ada kenikmatan, tidak dingin. Jadi api dalam keluarga mengandung maksud bukan sesuatu yang mengancam hidup, tetapi justru dari kegelapan kematian ini akan merubahnya menjadi kebaikan. Dengan hal tersebut, saudaraku, jika ada keluarga yang tidak punya api, maka hal yang akan terjadi, apakah itu? Oleh karenanya, bagaimana bara api ini dinyatakan adalah fungsi api tadi yang menghangatkan, memberi keterangan, agar saudara-saudara kita yang tertumpukan itu menyadari kelakuannya. Nah, seperti halnya nas ini menggambarkan bagaimana perseteruan itu justru diberi cinta kasih. Ketika lapar diberi makan, ketika haus diberi minum. Jadi membalas kejahatan dengan kebaikan. Kembali dalam cerita Esau dan Yakub, Yakub pun yang tahu akan kemarahan kakaknya pun sudah menyiapkan baik ternaknya, keluarganya dibagi dua, bahkan pasukannya. Sehingga kalau terjadi apapun, Yakub sudah mempersiapkan. Tetapi justru yang diduga oleh Yakub tidak terjadi. Justru Esau mendekat, bahkan merangkulnya. Betapa sejuk, betapa indahnya. Inilah bara api yang diberikan Esau kepada Yakub. Padahal kita tahu yang salah Yakub. Dan Yakub sangat ketakutan. Bahkan demi menyelamatkan hidup, Yakub pun sempat melarikan diri ketika itu. Nah, mari kita juga belajar dari kisah ini. Bagaimana ketika kita juga menjadi orang yang terlukai, pihak yang melukai. Tuhan akan memberikan berkat bagi kita. Bagaimana semuanya itu boleh berlangsung. Pertanyaannya, apakah pengalaman yang dirasakan Esau dilukai oleh saudaranya sendiri juga pernah kita alami? Artinya di tengah keluarga kita pernahkah kita terluka? Atau dengan sesama. Mari kalau kita pernah terjadi, hari ini kita menjadi Esau. Kita menjadi orang yang menumpukkan bara di atas orang-orang yang melukai kita. Luka hati akan terlupakan. Kala mana kita boleh memaafkan. Kala mana kita boleh memberi kesejukan. Memberi makan, memberi minum, sehingga mereka pun merasa dihargai, tidak disalahkan, justru dihidupkan. Inilah bara api yang menghangatkan persekutuan, menjadikan yang terpisah, tersingkirkan menjadi satu, lebih menghidupkan, lebih menyenangkan, menjadi keluarga Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin. Kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, karuniamu yang menyelamatkan. Karena semua cinta kasih. Tuhan tidak mengajar kami untuk membalas dendam, justru mengasihi musuh. Oleh sebab itu di saat hubungan kami, adakah di tengah keluarga, di tengah masyarakat, jemaat,
adanya terluka, biarlah kami belajar dari kisah Yakub dan Esau. Dan Tuhan sendiri melalui Paulus pun mencontohkan ketika menumpukkan bara api di atas kepala orang yang melukai kami. Justru di sanalah kebaikan terjadi, bukan dendam, tetapi kehangatan yang dinyatakan. Sehingga hubungan yang sudah tidak baik lagi menjadi hangat, mesra, ada dalam persekutuan. Saling merasakan cinta kasih. Terima kasih atas firman-Mu, dan biarkanlah kami melakukan cinta kasih, kebaikan kepada siapapun. Terlebih orang yang melukai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam saudaraku, kita mengakhiri persekutuan doa hari ini di dalam sukacita menyambut firman-Nya, dan kita kembali berkarya, kembali bekerja, kembali ke pelayanan di tengah keluarga, masyarakat maupun gereja. Kiranya firman Tuhan ini membekali Bapak Ibu, dan Tuhan memberkati saudara.